Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Indaryati Oktavia dengan NIM 190202008 dari Program Studi Biologi Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kawasan konservasi, fungsi kawasan konservasi, manfaat kawasan konservasi, penggolongan kawasan konservasi, dan penetapan dasar kawasan konservasi. Konservasi merupakan suatu kegiatan manajemen antara kehidupan manusia dengan sumber daya alam agar terciptanya kehidupan dan bisa tetap dipertahankan dan dilestarikan. Nah, tujuan dasar dari konservasi adalah memberi perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya agar manusia tetap bisa memanfaatkannya. Fungsi utama dalam kawasan konservasi yaitu pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Yang pertama, memberikan perlindungan, pembatasan, serta pemeliharaan kepada suatu area atau lingkungan yang bernilai agar menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan apalagi kepunahan. Dan yang kedua, menekankan untuk pemanfaatan kembali bangunan atau tempat yang sudah tidak dipergunakan dengan cara memperbarui atau mengembalikan fungsinya seperti semula agar dapat dipakai kembali. Dan yang ketiga, melindungi situs, benda sejarah, serta cagar budaya dari kerusakan sampai dengan kehancuran. Dan yang keempat, memelihara kualitas lingkungan agar tetap baik dengan memastikan kesediaan air dan udara bersih. Konservasi, yaitu ada manfaat ekologi dan manfaat ekonomi. Yang pertama, manfaat ekologi. Manfaat yang diperoleh dari upaya konservasi ini adalah membuat keanekaragaman hayati bisa diperoleh perlindungan melalui keseimbangan ekosistem sehingga terbebas dari ancaman kepunahan. Dan yang kedua ialah manfaat ekonomi. Dapat menjaga kelestarian alam dan juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi manusia karena alam sebagai sumber pendapatan tetap terjaga sehingga hasilnya dapat terus dimanfaatkan. Jika suatu lingkungan mengalami kerusakan, maka resiko kerugian bisa terus meningkat. Berdasarkan Permen KP nomor 31 tahun 2020, kawasan konservasi itu dibagi menjadi 3, yaitu taman, suaka, dan kawasan konservasi maritim. Nah, kawasan konservasi taman ini itu mempunyai tujuan pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati atau sumber daya ikan. Nah, fungsinya itu untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati. Nah, penetapan taman ini dilakukan yaitu sebagai berikut, yang mana memiliki luas perairan yang mendukung berlangsungnya proses ekologi secara alami dan dapat dikelola secara berkelanjutan. Nah, yang kedua itu berpotensi sebagai warisan dunia alami, dan yang ketiga itu memiliki keanekaragaman hayati perairan dan keunikan alam atau kearifan lokal yang alami berdaya tarik tinggi. Nah, yang kedua ialah kategori suaka, di mana pada perairan ini kategori ini bertujuan sebagai pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Nah, fungsinya adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya ikan, di mana kategori suaka ini dapat dilakukan dengan kriteria yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki satu tipe ekosistem sebagai habitat jenis ikan tertentu yang masih relatif dan masih alami. Dan yang kedua, kondisi lingkungan di sekitar mendukung upaya pengembangan perikanan yang berkelanjutan, lokal alami, dan berdaya tarik tinggi. Ketiga adalah kategori kawasan konservasi maritim. Nah, penetapan konservasi ini yaitu yang bertujuan adalah sebagai perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan situs budaya tradisional. Nah, fungsinya adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai warisan budaya maritim dan nilai-nilai tradisional atau kearifan lokal. Nah, penetapan kategori pada maritim ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wilayah kelola masyarakat hukum adat yang telah diserahkan pengelolaannya. Dan yang kedua, wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil yang diatur dengan adat untuk kearifan lokal. Untuk
melakukan penetapan kawasan konservasi ini, maka dilakukan adalah usulan inisiasi. Nah, usulan inisiasi ini dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, maupun kerjasama antara masyarakat lainnya. Nah, yang kedua, identifikasi. Sebagai data pendukung inisiasi untuk dapat dicadangkan oleh gubernur, maka diperlukan identifikasi kondisi ekosistem, habitat, populasi makhluk hidup yang ada di perairan ataupun di sekitarnya. Ketiga ialah melakukan pencadangan. Pencadangan ini dapat dilakukan oleh berdasarkan inisiasi yang diajukan melalui surat keputusan. Nah, surat keputusan ini juga dilampirkan peta dan lokasi pencadangan dan luasannya. Dan yang keempat ialah pembuatan rencana pengelolaan dan rezonasi pada kawasan konservasi. Dan yang kelima ialah menetapkan menjadi kawasan konservasi. Nah, penetapan dilakukan oleh Menteri dan dasar dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi.